Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News di Metro TV. Rudy Rubiandini, mantan Wakil Menteri SDM yang sekarang bertugas sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Migas atau SKK Migas, Rabu dini hari ditangkap oleh penyidik KPK di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Penyidik KPK yang datang dengan 3 mobil kendaraan langsung menangkap Kepala SKK Migas, Rudy Rubiandini, di kediamannya di Jalan Brawijaya 8, Jakarta Selatan. Rudy diduga telah menerima suap sebanyak 2 kali dari PT Kernel Oil. Suap pertama diterima pada bulan Ramadan sebanyak $300.000 serta $400.000 seusai Hari Raya Idul Fitri, atau total ada $700.000. Dari penangkapan ini, KPK menyita barang bukti berupa 1 tas berwarna hitam dan langsung membawa mantan Wakil Menteri SDM ini ke rutan KPK di Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan. Ya, pemirsa, untuk mengikuti informasi selengkapnya terkait penangkapan pejabat SKK Migas atau Kepala SKK Migas, kita telah bergabung dengan Anissa Danis di Gedung KPK Jakarta. Ya, maaf, Elverina Hidayat di Gedung KPK Jakarta. Elverina, bagaimana kondisi terkini di KPK dan apakah sudah ada keterangan lebih lanjut dari KPK terkait penangkapan Rudy Rubiandini? Baik, Hariman, memang saat ini kami masih terus menunggu kejelasan dari penangkapan operasi tangkap tangan KPK yang dilakukan tadi malam sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat terhadap mantan Wakil ESDM yakni Rudy Rubiandini yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala SKK Migas. Dan tadi malam sekitar pukul 1:20 memang di sini penyidik KPK sudah menangkap Rudy Rubiandini beserta 4 orang lain yang diduga melakukan tindak pidana suap. Dan di sini Rudy Rubiandini ini masuk ke gedung KPK sekitar pukul 1:20 menggunakan mobil Nissan X-Trail berwarna hitam. Dan saat dikonfirmasi mengenai penangkapannya pada tadi malam, Rudy enggan berkomentar dan langsung memasuki gedung KPK tanpa memberikan komentar apapun. Dan di sini Rudy Rubiandini yang lahir pada tahun 1962 merupakan lulusan dari Universitas Jerman dan juga ITB dengan jurusan perminyakan ini diduga menerima suap senilai $400.000 dan $300.000 sebelum Lebaran kemarin, dan total dari dugaan suap yang ia terima adalah sekitar $700.000 Amerika Serikat. Dan di sini KPK juga menangkap 4 pelaku lain, diantaranya adalah bernama Simon, 2 orang satpam dan 1 supir pribadi Rudy Rubiandini. Dan kelima orang tersebut sampai saat ini masih diperiksa secara intensif di gedung KPK. Untuk waktu 1x24 jam pemeriksaan tersebut bisa kita tunggu apakah statusnya masih dalam tahapan saksi atau nanti bisa ditingkatkan menjadi tersangka. Dan Rudy Rubiandini, Wahyu, saya informasikan semalam dirinya ditangkap sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat di kediamannya di daerah Brawijaya, Jakarta Selatan, dan ditangkap tanpa perlawanan oleh penyidik KPK. Dan dari hasil operasi tangkap tangan KPK ini ditemukan juga beberapa barang bukti yang juga turut diambil oleh penyidik KPK, diantaranya adalah tas berwarna hitam
kemudian ada motor gede bermerek BMW dan sejumlah kardus, dan sejumlah barang bukti ini langsung diambil oleh penyidik KPK turut serta bersama dengan penangkapan dari Rudy Rubiandini. Ya, Verina, tadi Anda sebutkan kalau ini penangkapan adalah operasi tangkap tangan dan ada satu nama tadi bernama Simon. Apakah ini memang, siapakah Simon ini, dan kemudian kalau memang benar ini adalah operasi tangkap tangan, barang bukti apa saja yang disita oleh KPK? Iya, masih kita telusuri kembali, Wahyu. Siapa sebenarnya Simon di balik operasi tangkap tangan KPK kali ini, dan memang diduga di sini Rudy Rubiandini disuap oleh sebuah perusahaan asing yang akan masuk ke Indonesia. Namun ini masih dalam tahapan dugaan saja, kita belum bisa mengkonfirmasi penangkapan KPK kali ini karena memang sampai pagi hari ini belum ada satupun penyidik atau petugas KPK, bahkan juru bicara KPK pun Johan Budi maupun pemimpin KPK Abraham Samad juga belum memberikan konfirmasi karena di sini masih pagi hari dan kita juga belum mendapatkan jawaban dari KPK langsung terkait operasi tangkap tangan KPK pada malam ini. Memang sejumlah barang bukti juga turut disita oleh KPK dalam penangkapan tadi malam. Yang saya sebutkan tadi diantaranya adalah sejumlah barang bukti berupa kardus dan juga tas hitam serta satu motor gede bermerek BMW, dan turut serta juga uang dengan perkiraan sekitar $700.000 yang diduga merupakan hasil suap yang diterima oleh Rudy Rubiandini. Ya, baik Vira, untuk pagi hari ini apakah masih terus dilakukan pemeriksaan di KPK terkait 5 orang yang saat ini ditahan di rutan KPK, termasuk Rudy Rubiandini dan juga satu orang bernama Simon, 2 orang satpam dan juga 1 orang supir pribadi dari Rudy Rubiandini? Iya, Wahyu, masih terus berlangsung pemeriksaan secara intensif. Memang tenggat waktu untuk pemeriksaan KPK adalah 1 kali 24 jam. Apakah nantinya ke-5 orang ini akan masih dengan status saksi atau nantinya bisa ditingkatkan menjadi tersangka, kita masih terus menunggu kejelasan dari operasi tangkap tangan KPK malam tadi. Baik Vira, kita akan nantikan terus kabar terkini dari KPK. Apakah nanti ada keterangan terkini dari tim penyidik maupun dari pimpinan KPK pagi hari ini? Nanti kami akan menghubungi Anda kembali, Verina Hidayat. Terima kasih atas laporan Anda. Ya, pemirsa, Rudy Rubiandini adalah Kepala Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas. Sebelumnya mantan Guru Besar Institut Teknologi Bandung atau ITB ini menjabat sebagai Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Artinya kalau dia mau buka lagi itu masih banyak gitu Pak. Masih ada blok. Terus saya Kamisnya kan ke lapangan. Rudy menjabat kursi Wakil Menteri yang sebelumnya dipegang oleh almarhum Wijayono Partowidardo. Rudy diangkat sebagai Kepala SKK Migas sejak pertengahan tahun 2013 ini. Pemilihan Rudy Rubiandini sebagai Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dinilai sebagai pilihan yang pas karena ia dinilai memiliki pengalaman, kemudian pengetahuan serta komitmen untuk memajukan energi dan sumber daya mineral di Indonesia. Berarti produksi Indonesia berapa sekarang? Ya, pemirsa, pria kelahiran Tasikmalaya 9 Februari 1962 ini adalah alumnus Teknik Perminyakan ITB, sama dengan almarhum mantan Wakil Menteri Wijayono Partowidardo, alumnus jurusan Teknik Perminyakan ITB. Rudy sempat meneruskan studinya di Technische Universität Tosal, Jerman, di mana ia memperoleh gelar PhD. Lapak-lapak, kreatif semua. Sampai pipa pun dibolongin, kreatif gitu. Kalau nggak ada dia, berarti produksi Indonesia berapa sekarang? Nah, itu. Artinya kalau dia mau buka lagi itu masih banyak gitu Pak. Masih ada blok. Terus saya Kamisnya kan ke lapangan. Hari Jumatnya nggak tahu ada orang Metro TV 3 orang perempuan yang wawancara di lapangan.
Ya, kita juga sudah bergabung dengan kontributor Metro TV Mario yang akan melaporkan seputar penangkapan Rudy Rubiandini malam tadi, Kepala SKK Migas. Mario, selamat pagi. Selamat Wahyu, selamat pagi Wahyu. Iya, ada penangkapan malam tadi, Kepala SKK Migas Rudy Rubiandini. Apa informasi yang Anda terima dari KPK? Ya, sebenarnya belum ada informasi apapun saat ini terkait penangkapan 5 pelaku yang diduga melakukan praktik tindak pidana penyuapan. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa penangkapan tersebut sudah Rudy sendiri sudah menjadi pantauan dari pihak KPK, karena sebelumnya memang KPK sudah memberikan suar bahwa terkait lebaran pejabat diperketat terkait dalam penerimaan gratifikasi dan segala macam. Namun informasi lainnya juga yang kami peroleh bahwa Rudy sendiri juga sudah masuk dalam radar pemantauan pihak KPK saat dia menjabat menjadi direktur pengelolaan migas dulu. Yang kemudian setelah dia menjabat jadi wamen dan dia kembali lagi ke migas, SKK Migas, ya mungkin monitor dari KPK sendiri masih melanjutkan adanya juga dugaan penerimaan hadiah yang diduga terkait oleh yang bersangkutan. Dan penyidik KPK sendiri sudah bergerak dari gedung KPK itu sejak sore tadi memonitor adanya pemberian untuk Rudy sendiri untuk beberapa kalinya. Dan dari hasil pemantauan diperkirakan sekitar informasi yang kita peroleh sekitar 9 dan 10 penyidik KPK yang berjumlah hampir 10 orang langsung memasuki rumah Rudy dan berhasil mengamankan 5 orang. 2 orang itu merupakan security pribadi dari Rudy, 1 orang supir pribadi, dan seseorang lagi ya mungkin rekanan bernama Simon yang diduga sebagai pihak pemberi hadiah kepada Rudy. Iya. Informasi lain bahwa Simon sendiri mengenal cukup lama Rudy semenjak ya mungkin saat Rudy sendiri menjadi ketua salah satu organisasi di ITB. ITB saat itu. Ya, Mario, SKK Migas ini adalah memang satuan kerja yang melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Kemudian ini semua berdasarkan kontrak kerjasama. Apakah memang ini ada keterkaitan? Kalau tadi dikatakan ada satu perusahaan yang disebut-sebut yaitu Kernel Oil, apakah memang ini bisa diklarifikasi? Ya, informasinya memang banyak juga perusahaan-perusahaan yang dulu, perusahaan asing khususnya yang dulu sempat menjadi relasi dari BP Migas sebelum dibubarkan itu kembali coba masuk untuk tetap bisa berproduksi atau berkembang kembali di Indonesia ya dengan cara ya mungkin mereka coba menjalin ikatannya kembali melalui sosok seorang Rudy. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan-perusahaan yang dulu sempat menjadi rekanan dari BP Migas itu kembali mencoba menjalin hubungannya pasca BP Migas itu dibubarkan. Kalau tadi dikatakan adalah Rudy Rubiandini yang sudah menjadi target sejak lama oleh KPK, apakah ada sosok lain selain Rudy Rubiandini? Iya, mungkin dengan banyaknya kritikan-kritikan sebelumnya sebelum BP Migas dibubarkan, tentunya banyak juga ada selentingan, bahkan sudah ada beberapa laporan yang diterima oleh lembaga anti rasuah KPK sendiri terkait kinerja ataupun perilaku dari pejabat-pejabat BP Migas yang sudah diduga tersinyalir menerima hadiah terkait bagaimana ikut
berproduksi dalam dan berperan dalam migas dan minyak di Indonesia tentunya. Artinya bahwa memang tidak hanya sosok Rudi yang mungkin menjadi bidikan. Ya, hingga pagi hari ini masih belum ada keterangan resmi dari KPK, tapi paling tidak kalau dari penangkapan atau hasil atau saat penangkapan tangkap tangan, operasi tangkap tangan malam tadi, apakah ada sedikit informasi yang bisa digali dari petugas atau penyidik di KPK, Mario? Ya, sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak KPK, namun sejumlah penyidik yang sejak siang bahkan sore tadi usai melakukan penangkapan juga masih melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku. Dan sampai hari ini meski kita coba konfirmasi kepada pihak KPK melalui juru bicaranya, jubir KPK sendiri belum bisa menyampaikan apapun. Bahkan terkait penangkapan tersebut, berdasarkan informasi juga masih akan terus dikembangkan, bahkan masih ada juga yang dikejar selain 5 orang pelaku tadi. Baik, Mario, kita harus jeda dulu pemirsa. Breaking news seputar penangkapan Kepala SKK Migas yang juga mantan Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandi ini akan kami lanjutkan setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami di Breaking News.